Kamu anak kecil berbicara dengan sangat menarik. Kamu boleh memintaku pergi, tapi kamu tidak bisa mengancamku dengan kekuatan keabadian tingkat ketiga. Bagaimana kamu bisa memiliki nada sombong seperti itu? Bahkan para Buddha di alam misterius barat tingkat ketiga, akan mengambil jalan memutar ketika mereka melihat raja ini. Tianwu mendengus dingin, dengan kepala harimau bermuka 8, dan matanya tertuju pada Suruyu. Bagaimanapun juga, dia sepertinya sudah terbiasa, bahkan jika dia dikalahkan, dia akan menambahkan beberapa kata ejekan. Saat hujan di langit tidak mau berhenti, hujan lebat di langit tidak berhenti, tetapi juga menjadi semakin deras. Jika hal ini terus berlanjut, tidak lama lagi seluruh bintang akan tertutup lautan. Sebagian besar sosok itu basah kuyup oleh hujan, dan mereka merasakan hawa dingin yang hanya dirasakan manusia, dan tubuh mereka tidak tahan gemetar. Di bawah hujan deras ini, terlihat jelas kekuatan, kondisi bahkan semangatnya sepertinya sangat terpengaruh. Hal ini membuat orang merasa kedinginan dan lesu, dan kondisi pikiran mereka jelas tertekan. Suruyu mengelilinginya, dan lingkaran angin yang tak terlihat tampak semakin membesar seiring hujan, tidak mampu menahannya sepenuhnya. Sudah ada bekas basah di baju. Sebelum rasa penindasan menjadi semakin kuat, terlihat jelas bahwa dia telah meremehkan Tianwu. Pada saat ini, dia mengerti mengapa kedua Buddha menunjukkan ketakutan seperti itu. Meskipun kamu adalah Raja Iblis, ini bukanlah alam misterius surga barat. Terlebih lagi, aku tidak takut padamu, dan tiba-tiba menghilang. Yang menggantikannya adalah watak aslinya, sombong dan angkuh. Dia memberi perintah, dan para dewa palsu di sekitarnya segera mengatur formasi mereka. Kegelapan virtual yang kuat sebenarnya memimpin pergerakan menuju iblis Tianwu, tetapi yang terakhir tampaknya tidak terpengaruh. Sebaliknya, Tianwu dia mendatangi Suruyu dalam sekejap dengan sosok yang garang dan agung seperti seekor harimau yang melompat. Harimau bermuka 8 itu mengertakkan taringnya di tangannya. Ibu harimau dari kuil Jinzong menatap Suruyu dengan niat membunuh yang kuat. Jika hanya satu bagian kepala yang dirajut, maka tidak akan tumbuh kembali. Jika Yang Mulia Taiksu memakan saya, seluruh klan iblis Anda akan menyinggung Taiksu, mengapa Anda tidak mengambil langkah mundur? Suruyu tampaknya sama sekali tidak takut, di langit perlahan-lahan muncul kepala besar harimau. Masing-masing lebih tinggi dari Suruyu, dan seluruh orang penuh dengan penindasan, semprot, mendengus. Segera, hanya terdengar suara dua mulut besar tertutup, darah muncrat dan daging cincang beterbangan kemana-mana. Anda, apa yang sedang kamu lakukan? Dua kepala harimau Tianwu mulutnya penuh darah. Tapi darah ini bukan dari Suruyu, tapi dari dua Buddha tidak jauh, dan Buddha ada di antara mereka. Masuk akal jika mereka menyerang saya terlebih dahulu dan memakannya. Bagimu baunya tidak enak. Saya tidak ingin memakannya, jadi Tianwu mendekat dan mengendus di sisi Suruyu. Wah, apakah kamu akan pergi? Pada saat ini, Tianwu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan diam-diam menatap wajah Zhu Lizai, yang sedang menatap senyuman mereka. Mata Suruyu tiba-tiba menatap Xiaoyan, dan mengunci matanya pada lokasi Xiaoyan, dan tiba-tiba matanya menunjukkan niat membunuh yang kuat. Dia tidak bisa pergi. Orang kuat yang membunuhku, Taiksu, dan meledakkan katung darah Taiksu. Dia akan mati hari ini. Sambil mendengus dingin, dia menunjuk ke banyak sosok di belakang Dewa Kekosongan, lalu berdiri dan bergegas menuju Xiaoyan. Selain menghadapi sosok yang menderu-deru,
ada juga lebih dari selusin kapal Dewa Kekosongan yang menghalangi langit di atasnya, yang menyelimuti Xiaoyan dalam dunia kegelapan virtual yang berat. Melihat ini, Xiaoyan bergegas ke tanah dengan kecepatan kilat tanpa menoleh ke belakang. Melihat ini, Su Ruyu melambaikan lengan bajunya dan berubah menjadi angin baja, mengejar ke arah Xiaoyan. Karena Yang Mulia ada di sini, saya pasti akan membunuh Anda. Saat ini, hanya Tianwu yang masih berada di udara dan dikelilingi oleh para prajurit Taixu dengan 6 dewa dan tanpa tuan. Dia satu-satunya yang tersisa. Saat hari semakin larut, suara angin bertiup datang dari satu sisi, dan 3 monster yang telah menghilang muncul kembali. Ayo pergi, Raja Iblis Tianwu. Kami akan mengikutimu sampai mati. Ternyata si penindas beruang putih dan Raja Api Hitam tidak pergi, dan mereka tidak mengetahuinya karena mereka dengan tulus ingin mengikuti mereka. Saya masih merasa kekuatan saya sendiri tidak cukup. Saya ingin merasa lebih aman dengan mengikuti Tianwu. Kalau begitu ikutlah denganku untuk menyelamatkan manusia itu. Jika kamu mencoba melarikan diri, aku pasti akan mencabik-cabikmu jika aku menangkapmu. Ketika Tianwu mengancam ketiga monster tersebut yang baru saja bertarung, dia berpura-pura mengejar Jiami, tetapi Buddha sebenarnya bersembunyi dan memperhatikan apa yang terjadi. Jika Tianwu Zhen dikalahkan atau situasinya menjadi tidak jelas, mereka pasti tidak akan muncul lagi. Raja Iblis Tianwu, menurutku ini tidak perlu, dan itu tidak ada hubungannya dengan kita. Lebih baik memikirkan cara untuk kembali ke alam Tianxuan Barat. Bagaimana menurutmu? Si pengganggu berkata sambil tersenyum pahit. Raja Yao, pada hari kedatanganmu, tidak ada kepala harimau bermuka 8 yang menatap si pengganggu dengan tatapan maut. Aku bersumpah akan mengikuti kakakku sampai mati dan tertawa canggung. Untuk menghilangkan rasa malu, aku langsung berteriak dan bergegas ke depan terlebih dahulu. Kemudian beruang putih dan Raja Iblis Api Hitam tidak berani mengatakan apapun, dan mengikuti Tianwu dan segera bergerak. Kemana kamu akan melarikan diri? Jika tebakanku benar, kamu pasti berasal dari alam dewa kuno, kan? Di tengah bumi, Xiaoyan berhenti, dan Su Ruyu sepertinya menyadari ada yang tidak beres di sini. Matanya menyapu sekeliling, dan amarahnya menjadi semakin kuat, karena seluruh pusat bumi hancur. Pada dasarnya semua kantung darah hancur. Ini semua adalah kerja kerasku dan kamu menghancurkan semuanya. Su Ruyu mengertakkan gigi dan melihat Xiaoyan dengan niat membunuh yang kuat. Dia segera mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Xiaoyan dari kejauhan. Lampu hijau yang sangat cepat sepertinya langsung membuat Xiaoyan membeku. Dengan kecepatan yang sangat cepat, Jilei menggerakkan tubuh Xiaoyan dalam sekejap. Meski begitu, dia tidak bisa sepenuhnya menghindarinya, dan sebagian besar perutnya tergores. Aturannya dibuat sedemikian rupa sehingga angin dapat menggunakan kekuatan aturan tersebut dengan akurat, sebagai alat serangannya sendiri. Kekuatan orang ini seharusnya berada di level ketiga, tapi saya tidak tahu di mana dia berada. Xiaoyan sekarang tahu banyak tentang keabadian para dewa, lagi pula ini bukan pertama kalinya dia menghadapi level ketiga dalam pertempuran berturut-turut. Angin di sini salah dan ada jebakan. Su Ruyu tidak masuk ke dalam formasi yang telah disiapkan Xiaoyan sebelumnya. Benar saja, dia menyadarinya dan tetap berada di luar formasi. Cara tercela, cara ini seperti yang dilakukan Buddha. Tapi aku masih bisa melakukannya dari jarak ini jika aku ingin membunuhmu. Setelah Su Ruyu selesai berbicara,
Dia menggambar telapak tangan dengan tangannya dan menggunakan telapak tangannya sebagai pedang, yang terus-menerus ditampilkan di kehampaan. Angin tak terlihat menyapu dan tidak terlihat dengan mata telanjang, sehingga semakin sulit untuk dihindari. Xiao Yan menginjak lautan api dengan telapak kakinya dan perlahan membukanya dalam sekejap, membuatnya tidak terlihat dan nyata. Selain itu, menyembunyikan antiinflamasi di lautan api juga memiliki efek membutakan tertentu, sehingga tidak mungkin mengunci posisi